Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 8, hari ini kita akan belajar tentang bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Sebelum Bapak mulai, sama-sama kita berdoa, semoga yang kita pelajari berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya bab terakhir adalah koordinat ya. Setelah kita belajar koordinat, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Jadi ini akan berkaitan sekali. Jadinya Bapak berharap kalian menonton kembali, mempelajari kembali video-video tentang koordinat kartesis. Untuk yang kita akan pelajari di bab ini ada 3 itu ya, yaitu relasi, kemudian ada fungsi, kemudian menghitung nilai fungsi. Nah, itu ya konten yang akan kita pelajari. Oke, kita akan belajar relasi terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk, Bapak ingin nanya dulu, kalau kalian pernah dengar kata relasi saat kondisi apa? Dalam kondisi apa relasi? Kalau pernah nonton film ya, relasi bisnis, ya kan? Relasi bisnis. Terus apa lagi ya? Relasi keluarga. Itu juga relasi keluarga. Tapi biasanya pada relasi bisnis lah gitu ya. Nah, apa sih jadi relasi itu menurut kalian? Berdasarkan tadi ya. Jadi secara terminologi relasi itu adalah hubungan. Nah, kalau secara pengertian, nah dia itu hubungan. Jadi kata kunci pada relasi itu sendiri adalah hubungan. Nah, kata itu kalian ingat-ingat ya. Nah, secara matematis pengertian relasi itu sendiri adalah hubungan dari himpunan A ke B. Gitu. Jadi adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat ya, misalnya relasi dalam matematika itu misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Ini kalau dalam matematika ya. Tapi apakah ini aja? Enggak ya. Bisa jadi nanti, kalau ini kan dalam matematika. Tapi nanti kita akan mencoba bagaimana kalau dalam kehidupan nyata terlebih dahulu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita diketahui ya ada A, himpunan A itu terdiri atas 1, 2, 3, 4 dan himpunan B itu 1, 2, 3 ya. Jika himpunan A ke B itu dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya tadi himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan B itu adalah 1, 2, 3, maka kalau relasinya adalah kurang dari, ya kurang dari, misalnya kita lihat. Apakah 1 kurang dari 1? Enggak ya, salah. 1 itu sama dengan 1. Nah, jadi bukan. Jadi ini bukan. Ini jadi kita hapus dulu. Kemudian 2. Apakah 2 itu kurang dari 1? Oh enggak, kita hitung dari 1 dulu ya. Apakah 1 kurang dari 2? Ya. Apakah 1 kurang dari 3? Ya, betul. Kita cek nomor 2. Apakah 2 kurang dari 1? Salah. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Apakah 2 kurang dari 3? Ya, betul. Nah, apakah 3 kurang dari 1? Tidak. Apakah 3 kurang dari 2? Tentu saja tidak. 3 sama apa? Apakah 3 kurang dari 3? Tidak ya. Nah, berarti 4 pun enggak. Berarti yang berdasarkan pemetaan ini, berdasarkan relasi ini, berarti cuma ada 3 garis nih yang memenuhi syarat kurang dari, yaitu 1, 2, 3.
Nah, diagram di samping dinamakan dengan diagram panah. Nah, arah relasinya ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya itu adalah kurang ya betul, kurang dari ini ya. Nah, jadi apakah begini saja Pak penyajiannya? Enggak ya, nanti penyajiannya ada lagi. Nah, untuk sementara sampai sini terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah menyatakan relasi. Nah, menyatakan relasi ini ada 3 ya. Kalau kalian sudah pernah baca, ada 3 cara. Kalau baca di buku atau menonton video lain itu, video yang ada di YouTube, ada 3, yaitu yang pertama ada diagram panah, kemudian ada diagram kartesius, ada himpunan pasangan berurutan. Jadi ada 3 nih cara menyatakan relasi. Kalau tadi kan kita sudah belajar dengan menggunakan diagram panah ya. Oke, kita akan bicara pertama yaitu adalah dengan menggunakan diagram panah. Nah, misalnya 1, jika Anto suka sepak bola, kemudian Andi suka voli, kemudian suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagramnya. Nah, kita akan membuat diagram panah. Masih ingat nggak diagram panah yang kita buat tadi? Kita buat dalam bentuk lingkaran ya. Misalnya kita buat di sini nggak apa-apa ya. Ada begini, ini kurang lingkaran, nggak apa-apa. Ada himpunan 2 nih. Kita sebut saja himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A-nya itu adalah kita definisikan sebagai ini nama orang, yaitu ada Anto, kemudian ada Andi, kemudian ada Budi, kemudian ada Badri. Nah, gini kan ya. Nah, terus himpunan yang kedua yaitu adalah olahraganya. Nah, olahraganya yang pertama sepak bola, kita sebut jadi SB ya, sepak bola. Kemudian voli, kita sebut P. Kemudian bulu tangkis, BT. Kemudian basket itu B aja, sepak bola. Nah, udah ada ya sepak bola. Anto suka sepak bola, berarti Anto suka sepak bola. Kasih begini, kita kasih tanda. Berarti relasinya apa? Relasinya adalah ya ini suka. Jadi kita tulis suka di sini. Nah, suka. Kemudian Andri suka voli dan bulu tangkis. Andi ya, sorry. Suka voli dan bulu tangkis. Bentuknya begini. Kemudian Budi dan Badri suka basket. Oke, suka basket. Suka basket. Kemudian dan sepak bola. Oke, sepak bola dan sepak bola. Nah, kenapa Pak dibuat seperti ini? Ya, ini akan memudahkan kita nanti ya. Jadi kita lihat dalam paragraf ini lebih disederhanakan dengan menggunakan diagram panah. Nanti akan lebih mudah lagi menyajikannya itu dalam bentuk diagram fungsi ya. Jadi ini adalah cara untuk menyederhanakan masalah yang ada. Nah, berdasarkan yang tadi ya, jadinya kita akan ada 2 himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A-nya itu ya atas orangnya tadi, orang-orangnya. Kemudian yang himpunan B-nya itu adalah voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Jadi Anto suka akan voli, Anto suka akan sepak bola, Andi suka dengan voli dan bulu tangkis, kan lebih mudah ya. Penyajiannya itu lebih mudah dengan menggunakan cara ini. Contoh selanjutnya, yaitu adalah jika misalkan P itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, kita bacanya gitu ya. Jadi kalau ada lambang seperti ini, kita bacanya adalah himpunan, ya, kurung kurawal. Ini juga sering dipakai ya kalau kalian menulis coding. P
adalah himpunan P 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan yang pertama adalah setengah dari. Nah, pertama P kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang Q 2, 4, 6, 8. Nah, karena dia setengah dari ya, berarti kan 1 itu setengah dari 2. 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Nah, ini adalah kalau misalnya setengah dari. Nah, kita akan selanjutnya, kalau kalian paham, kita akan melanjutkan ke yang B, yaitu faktor dari. Masih pakai data yang sama sih. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, menurut kalian faktor dari 2 itu berapa? Kalian masih ingat form faktor nggak? Kan 2 itu 1, 2, gitu kan? Terus kalau 4 faktornya berapa? 2, 2. Ya kan? 2, kemudian berapa lagi? 1 ya. Jadi faktornya itu adalah 1, 2, 4. Faktornya. Kemudian 6. 6 itu 2, 3, 1. Jadi 1, 2, 3, 6. Faktornya ya. Kemudian itu 6. Kemudian 8, faktornya berapa? Faktornya itu kan kalau kita buat jadi font faktor 2, 4, terus berapa lagi? 2, 2. Berarti faktornya ada 3 ya. Yaitu 1, terus berapa lagi? 2, dan 8. Jadi faktor itu yang bisa mengalinya, bisa membaginya dengan habis. Kan 8 dibagi 8, 1. Kemudian 8 dibagi 2 bisa. Kenapa 3 nggak masuk? Karena 3 kan nggak bisa bagi 8. Gitu. Jadi yang bisa membagi ya. Karena kita tadi sudah mencari ya, kalau faktor dari yang apa namanya itu, misalnya P itu adalah faktor dari Q. Nah, bentuknya seperti ini ya. Karena 1 itu kan memfaktori semua, ya kan? Faktor dari 2 itu 1 dan 2. Faktor dari 4 tadi berapa? 1, 2, 4. Ya kan? Faktor dari 6 masih ingat aja berapa tadi? Yaitu 2, 3, 1. Faktor 8, 2, 1 sama 4. Nah, gitu. Jadi itu ya kalau faktor ya. Kalau faktor dari kita menggunakan apa namanya itu pohon faktor biar lebih enak kita memahaminya. Selanjutnya kita akan bicara tentang diagram Cartesius. Ya, diagram Cartesius. Sebagai contoh, kan kita sudah belajar ya sebelumnya ya. Diagram Cartesius. Siapa yang menemukan diagram Cartesius? Ada yang masih ingat siapa yang menemukan diagramnya? Yaitu René Descartes. Descartes. Makanya Cartesius ya, Descartes. Ini tulisannya bacanya Rin apa pokoknya tulisan René Descartes lah gitu ya. Orang Prancis. Diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian himpunan B itu adalah 1, 2, 3 seterusnya. Maksudnya titik 3 itu seterusnya sampai 10. Nah, gambarlah diagram Cartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari yang pertama. 1 lebihnya dari. Jadi kalau misalnya kita masih bingung nih, misalnya kita tulis aja dulu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung aja diagram Cartesius ya. Apakah 1 lebih 1 lebihnya dari 1? Enggak ya. Apakah 1 jelas ini 1 enggak ada temannya. Apakah 2 lebih 1 lebih 1 lebihnya dari 1? Ya, betul. Apakah jadi cuma 1 ya? Apakah 3 nih lebihnya 1 cuma 2 kan? 4, 3, 5, 4. Jadi kalau kita gambar nanti diagram Cartesiusnya, itu berarti terbayang ya bentuknya seperti apa. Itu yang kedua adalah akar kuadrat dari. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang ini tadi, 1 lebihnya tadi. Kan tadi himpunannya itu ada 1 yang himpunan A ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B-nya 1 sampai 10.
Jadi kita buat seperti inilah. 1 sampai 10 begini. Nah, 1 kan bukan 1 lebihnya kan nggak ada temennya ya. Sedangkan 2 lebihnya dari 1 ada di sini. Betul. 3 dari 2 ini. Titiknya kurang ya, harusnya di sini ya. Kemudian 4 itu 3, kemudian 5 itu di 4. Ini agak kurang presisi titiknya ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua, akar dari 1 akar dari 1, 2 itu kan akar dari 4 ya kan, 3 akar dari 9. Ada lagi yang lain nggak? Kalau 14 kan akar dari berapa? Ayo, berapa? 16. Tapi 16 nggak masuk dari himpunan B. Gitu, jadinya nggak masuk. Jadi cuma ada 3 titik yang menjadikan apa namanya itu, yang jadi range-nya ya. Apa range? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah himpunan pasangan berurutan. Ya, himpunan pasangan berurutan. Misalkan himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini bermaksud dinotasikan dengan sampai ya. Matematika itu kan bahasa simbol. Iya. Sampai maksudnya. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A dan ke B dengan hubungan 1 kuadrat dari. Kemudian yang B 2 kali dari. Nah, kita akan bahas dulu ya. Nanti yang A dulu. Kemudian yang C adalah 1 kurangnya dari. Yang pertama, kan yang pertama itu adalah kuadrat dari ya. Kuadrat dari. Nah, kalau kuadrat dari, kan kita punya angka 1 sampai, yang pertama 1 sampai 25 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berapa tuh? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, terus berapa lagi? 21, 22, kemudian 23, 24, 25. Nah, yang kedua, ini kan yang A. Kemudian yang B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, berapa lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1 kuadrat ya, kalau karena kan himpunan A kuadratnya, kuadrat dari, jadi kan 1 kuadrat dari 1 ya kan, kemudian 4 kuadrat dari 2, kemudian 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5 gitu. Itu untuk yang kuadrat dari ya. Kemudian yang B itu adalah apa? Setengahnya. 2 kan setengahnya dari 1. Kemudian 4 setengahnya itu 2. Setengah dari 6, 3. Setengah dari 8, 4. Setengah dari 10, 5. Setengah dari 12, 6. Setengah dari 14, 7. Kemudian kuadrat dari setengah dari 16 itu 8. Kemudian setengah dari 18, 9. Kemudian setengah dari 20, 10. Kemudian yang ketiga adalah 1 lebihnya. Ya. Kemudian yang C itu adalah 1 kurangnya ya, yang C 1 kurang. Jadi 1 itu 1 kurangnya dari 2. 2 itu 1 kurangnya dari 3. 3 itu 1 kurangnya dari 4 dan seterusnya. Itu ya kalau misalnya 1 kurangnya. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.